Oke, baik lagi di rekomendasi harian. Nah, kita masuk di rekomendasi besok hari Kamis tanggal 7 Juli. Nah, sebelum masuk ke sahamnya, kalau kita lihat pergerakan indeks ya. Oke, indeks ada satu support kuat nih di 6.500 dan satu resisten di 6.700 ya. Ketika kemarin turun, nah kemarin candlenya hijau tapi ekornya di atas panjang nih. Nah, dia nggak bisa break ke atas. Closingnya balik ke merah dan hari ini candlenya merah ya, turun closing di 0,8% ya, sempat minus sampai 1,5%. Besok di mana kemungkinan sepertinya akan ikut terus melemah ya, kayaknya ISG akan sideways aja nih, cenderung sideways di area 65 sampai 67. Semoga 65 ini nggak break. Kalau 65 sampai break ya itu sangat bahaya. Nah, kalau dilihat ini 65-nya cukup kuat di area sini. Kalau ini di break kemungkinan akan ya ke area-area 6.200 mungkin ya. Makanya semoga ini sepertinya akan kuat. Oke, itu untuk kalau lihat indeks. Langsung aja ke saham yang pertama ya. Nah, kalau indeks cenderung turun, biasanya kita manfaatin di saham second liner atau third liner ya, yang nggak punya beban gede ke IHSG. Jadi ya lihat contohnya hari ini naik per 11% dengan ISG yang turun ya. Nah, ini makanya menarik. Di sini udah muncul sinyal buy nih, sinyal buy. Volumenya juga bagus, lebih besar dari hari-hari sebelumnya. Stokastiknya pun masih netral ya, mengarah ke atas. Volume belinya 100%, menarik. Oke, Degik boleh buy di area closingnya ya di 125. Stop loss kalau dia turun ke 121. TP1 di 128 dan TP2 di 132. Oke, itu untuk Degik, tapi perhatikan ini pergerakannya agak sedikit volatil ya. Jadi ya harus, kalau kalian bukan tipe yang main cepat atau nggak masuk ke risk profile kalian, nggak usah dibeli karena ini menarik. Kenapa? Kalau kita lihat di sini turun ya, turun. Nah, di sini dia udah nggak ngebuat titik terendah baru atau nggak membuat lower low lagi. Nah, ketika dia turun di sini dia ngebase sideways dulu sebentar, habis itu nah hari ini bagus ya, area sideways yang di sini di break dengan volume yang cukup oke. Jadi ya kita harap kemungkinan besok harusnya sih lanjut. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua. Oke, yang kedua SLC. Nah, SLC ini samanya kayak Degik, pergerakannya hampir sama, dia turun. Nah, tapi di sini kita manfaatin kayaknya dia emang belum konfirmasi akan sideways dulu. Kayaknya ini masih DCB aja ya. Nah, kita manfaatin DCB-nya ini. Nah, kalau kita ini udah ada panah ke atas, salah satu sinyal buy juga, volumenya juga oke nih, lebih besar dari yang sebelumnya. Stokastiknya juga masih di area oversold. Volume belinya ya emang kurang oke nih karena ada satu ekor di atas ya. Ekor di atas ini 143 ya, dia nggak berhasil break. Nah, kita harap besok harusnya dia muji sekali lagi. Itu kita harapkan. Nah, boleh buy di area closingnya di 139. Batasin kalau dia turun ke 135 ya. Kalau dia turun berarti itu kemungkinan dia akan membuat titik terendah baru atau membuat lower low. Jadi ya batasin di 135-nya di low candle yang di sini ya. TP1 di 143 dan TP2 di 146. Itu untuk ASLC. Nah, sama dengan lagi pergerakan ASLC juga cenderung volatil. Jadi dua saham ini yang pergerakannya volatil ya karena ISG-nya emang lagi nggak baik gitu. Jadi ya kita main di saham-saham yang sedikit high risk. Oke, next saham selanjutnya. Nah, ini saham yang ketiga ya. Saham yang ketiga ini AGII. Nah, kenapa AGII menarik? Sebenarnya dia kecenderungan menarik nih ketika contoh oke, pergerakannya sebenarnya masih sideways aja di area sideways. Sideways dia turun. Nah, ketika kemarin turun pas indeksnya drop nih di sini. Dia di sini ada satu support ya di 1925. Ini satu support yang cukup kuat. Nah, makanya ketika kemarin hari Senin indeks turun hampir 3% ya. Nah, dia menarik nih. Dia turun sampai support kuat tapi berhasil mantul lagi. Nah, ini candlestick-nya oke. Nah, makanya terus besoknya pun masih kuat ya di atas area supportnya. Nah, hari ini ngebreak area resist minor ya di 2020. Nah, sekarang jadi support. Nah, makanya
Boleh buy AGII di area closing di 2080 ya. Batasin kalau dia turun sampai 2020. TP1 di resist minornya di 2130 dan TP2 di high yang di sini di 2190. Nah, kalau 2190 break juga ini menarik. Kecenderungan dia membuat secara short termnya membuat higher high ya. Nah, kemungkinan kalau itu di break juga next target ke sini. Tapi kalau misalnya 2020 di break ya next target ke 1925 gitu. Atau ya bebas kalau misalnya mau buy langsung atau misalnya mau buy on weakness nunggu di 1925 ya silakan. Tapi ya kecenderungan ini dengan candlesnya yang menarik ya, volume belinya juga oke. Selain di sini volumenya nggak terlalu besar ya karena AGI nggak terlalu besar kemarin, tapi ya let's say volume belinya cukup oke dan stokastiknya overstock mengarah ke atas dan ada sinyal buy di sini juga udah masih indikator sinyal buy plus indikator higher low. Kan di sini higher low oke turun tapi naik ya, di sini lower high ya karena nggak berhasil buat titik tertinggi sebelum yang di sini, jadi buat lower high, higher low, di sini higher low. Nah, kita harapkan dia buat higher higher high nih di sini, nge-break high di sini. Oke, itu kayaknya cuma 3 saham deh untuk besok hari Kamis tanggal 7 Juli. Kali lagi ini sifatnya disclaimer on. Silahkan dianalisa ulang kalau memang dirasa cocok. Kalau enggak silahkan di skip ya. Oke, terima kasih yang udah menonton. Terima kasih udah bantu support dengan cara like, komen, ataupun juga di subscribe. Untuk kalian yang mau dapat rekomendasi saham lainnya, silahkan join di channel Telegram kita ya. Di channel Telegram Trade Stock Channel, itu linknya ada di deskripsi. Nah, kalau kalian mau trading bersama saya setiap harinya, kalian boleh join menjadi membership Trade Stock Premium, atau juga kalian bisa buka akun MNC Sekuritas dengan kode sales B73. Nah, kalian bisa daftar melalui admin kita ya, bisa di nomor 085158550463. Nah, oke, itu aja untuk video kali ini. Balik lagi, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bisa cuan.